Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-152 dengan judul Perintah untuk Hidup Sehat. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Amsal 13 ayat 14. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Tuhan menciptakan hal-hal yang sederhana. Dia tidak memberi kita 2.457 aturan untuk dipatuhi. Dia hanya memilih 10 perintah yang sangat penting untuk kehidupan yang sehat dan bermoral. 4 perintah yang pertama berkaitan dengan hubungan dengan Tuhan semesta alam, pencipta kita. Nomor 1 mengatakan hanya untuk menyembah Tuhan. Nomor 2 menjelaskan yang pertama, Tuhan menginginkan hubungan yang begitu intim dengan kita sehingga kita tidak boleh menyembah gambar atau patungnya. Nomor 3, menyembah berarti berbicara dengan hormat kepada Tuhan, tidak menggunakan namanya selain ketika beribadah. Nomor 4, memberitahu kita kapan harus beribadah dan memberi kita waktu libur khusus untuk melakukannya. Memelihara hari ke-7 sebagai hari Sabat. Selama 24 jam kita tidak boleh bekerja. Saya tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk memastikan kesehatan kerohanian yang baik selain daripada menaati 4 perintah pertama ini. 6 perintah berikutnya berkaitan dengan hubungan terhadap sesama. Patuhilah ini dan Anda akan sehat secara sosial. Anda akan terhindar dari banyak sakit hati dan menjaga agar tidak menyakiti orang lain. Nomor 5, membahas hubungan dengan orang tua dan anak. Tuhan berpesan untuk menghormati orang tuamu. Hormatilah mereka. Melakukan hal itu akan baik untuk kesehatan fisik Anda. Dan kemungkinan besar Anda akan hidup lebih lama daripada jika Anda memikul beban kepahitan. Nomor 6, jangan membunuh. Secara fisik maupun psikologis. Ya, kita bisa membunuh orang lain dengan perkataan kita jika kita tidak berhati-hati. Nomor 7, hormatilah janji pernikahan. Hormatilah dan jujurlah terhadap pasanganmu sendiri. Dan hormatilah ikatan suci pasangan menikah lainnya. Secara khusus janganlah melakukan persinahan. Bisakah Anda membayangkan seberapa sehat hidup kita jika kita tidak membiarkan pikiran kita berpikir tentang perilaku yang tidak pantas terhadap lawan jenis? Nomor 8, jangan mencuri. Hargailah milik orang lain. Nomor 9, jangan berdusta. Jujurlah dalam semua yang Anda lakukan dan Anda akan aman dimanapun. Terakhir nomor 10, ikutlah berbahagia atas apa yang dimiliki orang lain. Jangan mengingini harta benda mereka. Firman Tuhan juga memuat prinsip-prinsip yang dapat menjaga kita secara jasmani tetap sehat. Namun perintah-perintah tersebut tidak terorganisasi seperti 10 perintah yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 1-17. Saya beralih kepada penelitian ilmiah. Inilah 5 perintah teratas yang akan membantu lebih daripada apapun untuk mengurangi resiko Anda terkena penyakit kronis. Nomor 1, jangan merokok. Nomor 2, hindari pola hidup yang tidak banyak bergerak. Berolahragalah. Nomor 3, makanlah berbagai macam buah dan sayur-sayuran dan hindarilah makanan tinggi lemak. Nomor 4, hindari memaksakan diri melampaui batas. Beristirahatlah. Nomor 5, hindari meminum alkohol. Tuhan berikan saya kemauan untuk menjadi penurut perintah. Jadi bagaimana di sini? Secara umum firman Tuhan ini membahas tentang bagaimana 10 hukum yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah memberikan hukum itu kepada Musa dan hukum itu tetap berlaku sampai sekarang. Bagaimana tidak ada satupun hukum yang akhirnya dipalangkan atau tidak harus kita taati. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap perintah yang Tuhan sudah berikan, hendaklah itu menjadikan tuntunan bagi kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan Tuhan menciptakan hal-hal yang sederhana melalui 10 hukum saja. Jadi tidak banyak hukum yang Tuhan berikan, tetapi 10 hukum itu mencakup seluruh kehidupan kita. Bagaimana ketika kita berusaha untuk menghidupkan hukum dari yang pertama sampai yang ke-10, itu kita akhirnya akan mendapatkan kedamaian dan ketenangan jika kita mau menurutinya dengan sepenuh hati. Bukan karena paksaan ataupun karena adanya hukuman yang akan kita dapatkan ketika kita tidak menuruti. Tetapi kita mau menuruti setiap hukum-hukum Tuhan itu adalah karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan sudah memberikan hukum-hukumnya itu, maka kita pasti akan berusaha untuk melakukannya dengan semaksimal mungkin. Dan kita pasti juga akan berusaha untuk menaati semuanya. Bukan hanya satu atau beberapa bagian saja, tetapi secara keseluruhan kita berusaha untuk mengikutinya. Dan Tuhan juga mengatakan bahwa ketika kita tidak menaati satu hukum seperti hukum yang lainnya, maka kita pun berarti tidak menaati ke-10-nya. Jadi bagaimana di sini? Tidak ada satu yang lebih penting daripada yang lainnya. Karena
Meskipun dalam 10 hukum itu terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama adalah hukum untuk hubungan kita dengan Tuhan semesta alam, dan yang kedua adalah hukum untuk sesama kita manusia. Tetapi di sini Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa semua dari ke-10 hukum itu adalah sama-sama pentingnya. Bagaimana tetap yang pertama adalah kita harus mendahulukan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan ketika kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, tentu saja kita akhirnya akan berusaha untuk memberikan kasih itu kepada orang-orang di luar sana yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk mengenal Bapa kita yang ada di surga. Dan melalui setiap penurutan kita akan setiap hukum-hukum Tuhan ini, itu kita akhirnya bisa menjadi berkat bagi setiap orang. Mungkin dalam setiap perkataan dan perbuatan kita pun, kita akhirnya akan memantulkan atau mencerminkan karakter Tuhan itu. Karena ketika kita sudah mempunyai hubungan yang erat atau dekat dengan Bapa kita, maka semuanya itu akan terpantul dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa kita akhirnya akan terhindar dari banyaknya sakit hati dan menjaga agar tidak menyakiti hati orang lain. Dan itu semua adalah cara yang sehat untuk kita berhubungan sosial dengan lingkungan di sekitar kita. Bagaimana dalam setiap perkataan dan perbuatan kita, kita selalu berpikir panjang. Apakah setiap perkataan dan perbuatan kita itu sudah benar atau sesuai dan tidak akan menyakiti hati orang lain. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan bahwa setiap hukum yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita masing-masing, hendaklah kita pelajari itu dengan bijaksana. Karena ketika kita menilik hati kita mempelajari setiap hukum-hukum Tuhan itu dengan baik dan benar, maka kita pun akhirnya akan merasa bahwa itu adalah suatu hal yang baik dan benar untuk kita lakukan. Bukan karena suatu keterpaksaan, karena adanya satu hukuman yang dijanjikan kalau kita tidak menuruti hukum-hukum Tuhan. Tetapi tentu saja ketika kita tidak menaati hukum Tuhan, tentu saja ada harga yang harus kita bayarkan, yaitu mungkin rasa sakit hati yang diderita oleh orang lain, ataupun mungkin ketidaknyamanan yang akhirnya kita akan dapatkan karena akibat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan. Jadi bagaimana di sini setiap hubungan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita untuk kita jalin dengan baik terhadap orang-orang di lingkungan sekitar kita, hendaklah kita lakukan itu dengan semaksimal mungkin. Karena kita tahu bahwa waktu kita saat ini sudah sangat singkat. Tetapi dalam waktu yang sangat singkat ini, apakah kita mau hanya mengurung diri kita saja, hanya berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, lalu kita mengabaikan hubungan kita dengan sesama, ataukah kita justru mau untuk melakukan semuanya itu dalam keadaan yang seimbang? Jadi bagaimana dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita juga mempunyai suatu keterikatan, dan juga hubungan kita dengan lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial kita. Kita juga mempunyai suatu terikatan bahwa kita mempunyai visi dan misi untuk menyampaikan kabar baik itu. Bukan untuk menjadi satu dengan dunia, tetapi untuk menjadi berbeda dengan dunia karena kita mempunyai suatu visi dan misi dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa firman Tuhan juga memuat prinsip-prinsip yang menjaga kita secara jasmani tetap sehat. Jadi secara umum dikatakan 10 firman itu sudah sangat cukup untuk menjadi pagar bagi kita, menjadi pembatas bagi setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Dan di sini juga penulis juga memberikan kepada kita 5 aturan yang bisa kita turuti kalau kita juga mau mempunyai kehidupan yang sehat juga. Bagaimana di sini dikatakan jangan kita merokok, kita harus menghindari pola hidup yang tidak bergerak, kita harus berolahraga, dan yang selanjutnya dikatakan kita harus banyak makan berbagai macam buah dan sayur-sayuran dan menghindari makanan tinggi lemak. Yang keempat adalah hindari memaksakan diri yang melampaui batas dan beristirahat. Yang nomor 5 adalah hindari meminum alkohol. Jadi bagaimana di sini? Itu juga adalah pesan yang disampaikan oleh penulis untuk boleh kita menjadikan tuntunan juga bagi kehidupan kita, bahwa kita tahu bahwa tubuh kita itu adalah bait suci Tuhan, dan hendaklah kita menggunakan bait suci Tuhan itu yang ada dalam tubuh kita itu dengan bijaksana mungkin, sehingga dalam hal apapun yang kita lakukan, apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran, dalam tubuh kita, itu pun kita juga memakai hikmat yang berasal dari Tuhan, bukan memakai hikmat kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa Tuhan berikan saya kemauan untuk menjadi penurut perintah. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa mempunyai hati yang menurut itu tentu saja bukanlah hal yang mudah. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita mau meminta hati yang penurut itu menjadi bagian dari kita, tentu saja Tuhan akan membantu kita untuk menghadapi setiap kesulitan itu, dan akhirnya kita mau diberikan untuk mempunyai hati yang baru ketika kita mau meminta dan datang kepadanya. Sehingga melalui setiap firman yang telah kita dengarkan ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa kita
harus seimbang dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga dalam hal apapun yang kita lakukan, kita boleh menjadikan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui setiap perkataan dan perbuatan kita, kita kembali diingatkan bahwa kita mempunyai suatu visi dan misi untuk menjadi saksi atau pekabar-pekabar yang bisa menyampaikan kabar baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.